Apa kabar Bapak-Bapak, Pak Purbaya, Pak Cete, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Gimana pesan dan kesan mungkin Medan dulu kali Pak. Seperti apa LPS Financial Festival 2025 hari ini hadir di Medan ya Pak ya. Sebetulnya Ya ini saya seperti pulang kampung ini. Ya, jadi ini mesti gaya anak Medan katanya. gaya anak Medan. Oke, nanti kita akan buka sesi tanya jawab juga ya Pak ya. Bisa lihat bedanya nggak saya sama Pak Sete? Pak Sete nggak bawa apa-apa, saya bawa contekan nih. Banyak banget. Ya bisnismen yang ahli seperti itu. Kalau ekonom nyontek-nyontek terus kerjanya. Hafal di luar kepala ya kalau Pak Cete ya. Baik, kita akan ngobrol ya. Tadi kan tujuan utama kehadiran kita di Medan ini kan supaya kita semua bisa lebih paham ya soal isu-isu ekonomi, kemudian soal bagaimana cara kita bisa mengelola keuangan sehari-hari, bagaimana cara kita mungkin bisa mengelola bisnis juga seperti Bapak Hairul Tanjung dan lain sebagainya begitu. Tapi mungkin kita mulai dari tadi yang disampaikan oleh Pak Purbaya ya di saat keynote speech. Tadi kan Pak Purbaya bilang nih, yang namanya ketidakpastian itu selalu ada setiap tahun ya Pak ya. Tinggal ganti-ganti aja gitu ketidakpastiannya. Nah, tapi sekarang pandangan Pak Purbaya soal ekonomi saat ini tuh gimana sih Pak? Karena banyak loh ternyata anak muda kalau kita lihat kan di sosial media gitu yang cukup pesimis Pak sebetulnya. Nah, dari Pak Purbaya gimana Pak? Dari LPS gimana? Oh itu kan kalau kita lihat kenapa timbul pesimisme. Karena banyak ekonom-ekonom di sini ketularan dengan para ekonom global. Mereka bilang global akan kacau. Di sini ikut global kacau, Indonesia juga kacau. Itu kalau semua orang ngomong begitu, maka terjadi apa yang disebut self-fulfilling prophecy. Kalau kita mikirkan itu akan kejadian terus. Jadi mungkin bisnismen juga takut ekspansi, pelan-pelan ngurangin. Teman-teman juga yang biasanya belanja banyak, ngurangin belanjanya untuk nabung. Tapi sebetulnya ya, keadaan kita nggak seburuk itu. Kalau kita lihat global economic condition ya, IMF aja yang tadinya nurunin prediksi global ke 2,8, dia naikin lagi ke 3. Itu udah lumayan lah, udah cukup bagus. Jauh dibanding dengan tahun 2020, 2021, apalagi 2008-2009. Jadi global tumbuhnya masih positif. Harusnya kita juga positif. Cuman ekonomi itu kayaknya malu mengkoreksi statementnya. Kan nggak dibilang, sekarang kita bagus, nggak ada kan. Tetap aja akan nyatur, akan hancur. Terus kalau kita lihat lagi juga perang dagang yang dibilang akan menghancurkan kita, sebetulnya menguntungkan abis-abisan. Kenapa? Setelah negosiasi, Vietnam kena 20 tarifnya, kita 19, Cina dan lain-lain di atas kita semua. Padahal kita bersaingan dengan negara-negara tadi. Jadi untung dikit dengan Vietnam, dengan yang lain lebih banyak untungnya. Terus dengan Amerika 0 tarifnya. Indonesia dirugikan, yang enggak juga. Barangnya enggak bersaing, beda barangnya. Yang sana high tech, kita agak medium ke low tech. Jadi itu di sini juga nggak diproduksi yang high tech itu. Jadi kita malah untung dapat barang lebih murah. Kalau mereka barangnya bisa lebih murah di Cina ya. Jadi dari sisi global kita untung, sisi domestik juga sama sebetulnya. Kalau saya bilang tadi, domestik demand kita kuat. Kita sempat tumbuh berapa? 5,12 di triwulan kedua. Semuanya nggak percaya, itu angka palsu katanya. Padahal kalau saya lihat datanya, uangnya di triwulan kedua tumbuhnya kenceng sampai 7%. Itu delaynya biasanya 3 bulan 4 bulan. Ya angkanya seperti itu. Kalau let's say belanja, pemerintah nggak bisa belanja tapi uangnya tumbuh, kan tadi teori moneternya kelihatan tuh. Ya ekonomi juga tumbuh. Hanya saja memang di bulan Mei, Juni, Juli agak melambat lagi laju pertumbuhan uangnya. Itu gampang betulinnya. Kalau Pak Sete ngomong semalam juga selesai Pak ya. Itu problem yang diselesaikan dengan gampang karena kita punya knowledge untuk merubah itu. Kalau mau, tapi kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Tapi kita nggak usah takut. Kalau keadaan kepepet, pasti nanti ada yang ngomong. Indikator mau nggak maunya tuh gimana Pak?
indikator mau nggak maunya itu gimana? Kan banyak pihak yang terlibat. Saya tanya aja langsung ke orangnya. Bapak kapan mulai turun gunung lagi gitu. Tapi enggak, pada dasarnya gini. Mungkin sebagian orang nggak tahu tadinya gimana cara memperbaiki ekonomi dengan baik. Itu kan tadinya pengetahuan yang kita sembunyiin juga sedikit-sedikit. Saya biar kita nggak membuka ke umum besar-besaran. Kenapa nanti takut banyak orang pinter. Tapi sekarang udah dibuka. Ilmu itu ada dan kita pakai berkali-kali dan berhasil termasuk waktu krisis tahun 2020-2021. 2020-2021 itu kita hampir hancur sebetulnya karena COVID kan, semuanya berhenti. Sempat salah kebijakan, uangnya tumbuhnya negatif 15, bank-bank udah goncang awal-awal 2020 ya. Ada beberapa yang mau jatuh, tapi dikoreksi dengan cepat oleh Bank Sentral, Menteri Keuangan, Presiden, pada waktu Presiden Jokowi langsung ambil alih kendali dan dirubah dengan cepat. Dan kita bisa survive, bahkan dikagumi dunia dalam masa COVID itu. Ya, ya. Dan ilmu itu masih ada di sini. Jadi kita nggak perlu takut. Wow, oke. Ya. Baik, kita tepuk tangan dulu dong untuk Pak Purbaya Yudi Sadewa. Ini teman-teman, ini memang high level banget ya, dan memang long way untuk sampai di titik bisa mengorkestrasikan ini semua seperti Pak Purbaya. Nah, kita balik lagi Pak ke teman-teman di sini ya Pak ya. Kan tadi banyak banget kita survei kecil-kecilan nih. Siapa yang pengen cepat kaya? Wah, hampir semuanya Pak tadi angkat tangan. Dan banyak yang bilang kalau misalnya salah satu cara tercepat ya untuk kita bisa lebih merdeka finansial, untuk kita bisa lebih mencapai atau mendapatkan banyak uang, ini kan dengan usaha Pak, berwirausaha. Nah, tapi dengan kondisi ekonomi saat ini Pak, apakah ini mungkin waktu yang tepat juga untuk teman-teman di sini yang pengen mulai usaha atau ingin mengembangkan usaha? Sebetulnya dari sisi atau pandangan Pak Cete sebagai pengusaha, kondisi ekonomi saat ini seperti apa sih Pak? Ya, jadi untuk khususnya untuk adik-adikku ya, anak-anakku juga yang sekarang masih jadi mahasiswa, jadi siswa ya. Jadi di setiap keadaan pasti ada peluang. Ya. Mau namanya keadaan lagi sulit, keadaan lagi senang, lagi bagus, pasti ada peluang. Ya. Karena peluang itu ada. Tinggal bagaimana kita itu mampu melihat peluang itu dan menangkapnya. Ya. Jadi dalam keadaan apapun semua ada peluang. Oke, sekarang kan keadaan berubah, misalnya contoh ya, dengan digitalisasi itu terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Toko-toko fisik sekarang itu terganggu penjualannya karena penjualan online. Itu memang keniscayaan. Karena ada perubahan, pasti cara kita dalam melihat peluang juga berbeda. Ya. Jadi oleh karenanya yang pertama, jangan selalu khawatir terhadap keadaan. Saya selalu punya joke begini. Tahu kue donat kan? Ya. Ada rotinya bulat gitu, ada bolongnya. Ya. Jadi kalau Pak Yudi bilang tadi kita harus optimis. Karena orang yang optimis selalu dapat kuenya. Yang tidak optimis dapat bolongnya. Kenapa begitu? Kalau dia optimis pasti dia ngerjakan sesuatu. Dia berbuat. Kalau dia ngerjain sesuatu pasti ada hasilnya. Ya, sekecil apapun pasti ada hasilnya. Paling enggak dia dapat kuenya walau sedikit. Tapi kalau dia pesimis, dia tidak akan melakukan segala sesuatu. Akibatnya apa? Ya dapat bolongnya. Jadi lebih baik mana? Kita dapat kuenya walau sedikit atau enggak dapat sama sekali. Jadi do something. Ya. Lihat peluangnya, dalam keadaan apapun peluang selalu ada ya, dan kesempatan itu selalu ada. Jadi untuk adik-adik, mahasiswa, siswa, saya selalu bilang begini. Kalau sudah selesai,
jangan cari kerja. Ya, gitu. Cari kerja susah sekarang. Ya, jadi ciptakan lapangan kerja. Caranya apa? Jadi wirausaha. Ya, nah gimana caranya? Besok dengerin aja, karena besok ada inspiratif talknya. The way how to you becoming entrepreneur. Oke, tepuk tangan dong. Tadi pesan sponsornya jangan lupa ya, besok sesi inspirational speech-nya ya Pak ya. Pokoknya datang lagi teman-teman ke sini. Oke, tadi kan Pak CT menjelaskan Pak Purwa ya bahwa tadi do something ya, lakuin aja gitu. Apa yang bisa kita lakuin aja. Kalau kita bisa melihat ada peluang usaha ya lakuin aja, mulai aja dulu gitu kan. Nah, tapi di balik itu semua kan sebuah negara kan tentu ada sistem keuangannya kan, ada termasuk ada LPS juga yang menjamin dana nasabah, dan di satu sisi mungkin sebetulnya peran kekuatan dari kehadiran lembaga ini untuk menjaga ekonomi secara keseluruhan itu gimana sih Pak? Jadi artinya ketika kita berusaha nih, ketika kita bikin bisnis, ketika kita menabung, ketika kita berinvestasi, sebetulnya tuh ada loh yang menjaga kita di belakang ini. Nah itu gimana Pak Purbaya? Ya kan LPS didirikan dari krisis 1998 ya. Itu yang paling penting dampaknya apa? Kita nggak akan ngalamin lagi bank run atau orang lari-lari ke bank narik duitnya lagi. Karena udah ada LPS. Artinya apa? Kalau ada ekonomi lagi turun, itu kan nggak turun terus-terusan. Pasti turunnya terbatas. Nanti nggak lama naik lagi. Jadi seperti kata Pak Cete tadi, cari peluang yang menjanjikan. Dengan ada LPS, kejatuhan ekonomi nggak akan separah dulu lagi. Karena saya kayak juga rupanya saya punya 260 triliun untuk jamin uang teman-teman, 2 miliar per nasabah per bank. Yang saya perlu mungkin share di sini adalah, ekonomi itu nggak turun terus, nggak naik terus. Tapi naik, turun, naik, turun, naik, turun. Itu disebut siklus bisnis. Ini ekspansi, pas turun resesi, ekspansi, resesi. Saya udah pelajarin, di Indonesia itu paling pendek 7 tahun ekspansi, turun setahun, 7 tahun ekspansi, turun lagi setahun. Standarnya segitu. Tapi kalau lagi pinter, bisa 10-11 tahun. Yang terakhir itu waktu zaman Pak Jokowi itu dari 2009 sampai 2020, berarti 11 tahun. Itu ekspansi terpanjang di ekonomi kita. Jadi kalau sekarang, waktu jatuh juga nggak dalam amat kan, 2008. Jadi kalau nanti ada misalnya sedikit pelemahan di ekonomi, jangan terlalu khawatir, nggak akan hancur kita. Ada LPS dan nanti pasti balik lagi. Jadi Anda cari yang mana bisnis atau sektor yang akan naik duluan. Jadi itu antara lain peran LPS yang utama. Dan yang paling penting gini, kita punya kebijakan lain lagi. Orang kan katanya LPS mainnya di belakang, nggak ngapa-ngapain. Kalau saya bilang lu kerja di LPS itu enak. Kalau ekonominya bagus, nggak ada kerjaan, gaji gede. Jadi LPS hanya kerja kalau bank bangkrut, kalau ekonomi susah. Jadi saya suruh anak buah saya setiap itu hari, kamu ke masjid sana doa biar ekonominya bagus. Biar BI kerjanya benar, pemerintah kerjanya benar supaya ekonominya bagus sehingga saya nggak usah kerja. Tapi ternyata ada kebijakan lain yang bisa membantu juga di LPS itu. Kita punya kebijakan yang disebut tingkat bunga penjaminan. Jadi tingkat bunga penjaminan itu kalau bunga di bank di atas tingkat bunga penjaminan nggak dijamin oleh LPS, tapi kalau di bawah dijamin. Karena seperti itu perbankan sekarang ikut tingkat bunga penjaminan LPS. Kalau kita turunin bunga, maka biasanya deposito turun, bunga pinjaman juga turun. Jadi secara nggak langsung kita ikut mengendalikan semacam kebijakan moneternya di Indonesia. Jadi ketika waktu itu kita 2020 ada COVID, saya turunkan dengan cepat ke 3,5%. Dan ketika Bank Sentral Amerika menaikkan bunga, saya cuma menaikkan 75 basis point. Tujuannya apa? Supaya bunga pinjaman nggak naik, supaya ekonominya bisa jalan. Dan lumayan sampai sekarang ekonomi kita nggak jelek-jelek amat. Di situ LPS berperan.
Oke, oke. Nah, kan salah satu tujuan dari LPS, termasuk salah satu tujuan dari kita semua ada di sini, gitu kan, adalah untuk semakin meningkatkan edukasi finansial, literasi finansial, agar semuanya teman-teman yang ada di sini juga lebih jago lagi ya mengatur keuangan, belajar investasi juga dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat angka nih Pak, literasi finansial kita tuh masih cukup rendah ya Pak ya. Seberapa concern sih, seberapa kita perlu upaya untuk bisa meningkatkan literasi finansial lagi agar semuanya bisa banyak yang lebih paham lagi dan manfaat efek-efek utamanya untuk ekonomi kita ke depannya gimana Pak Cete? Ya, jadi betul kita literasi keuangan kita relatifly belum mencapai seluruh masyarakat Indonesia. Nah ini sebenarnya salah satu aktivitas yang penting karena mayoritas dari peserta kan mahasiswa dan siswa. Karena mereka lah masa depan Indonesia. Ya, jadi merekalah yang nantinya kalau mereka memahami tentang keuangan secara baik, yang pertama, satu, mereka akan paham bahwa tidak ada yang namanya too good to be true. Ya, tidak ada yang namanya itu balik telapak tangan, jadi naruh nih, ada yang nawarin misalnya, suku bunga penjaminan anggap misalnya 4%, ya, ada yang nawarin misalnya suku bunga 20%, ya. Nah artinya itu terlalu baik, too good to be true. Di dalam kehidupan, pengalaman hidup saya mengajarkan tidak ada yang namanya too good to be true. Tidak ada sesuatu yang terlalu istimewa dalam kehidupan ini. Kalau itu terjadi sangat istimewa, tadi suku bunga penjaminan 4%, ada bank yang nawarin maksimum anggaplah 7%, ada yang nawarin 20%, pasti itu congcipo. Nah, tahu congcipo? Ya, pasti itu penipuan. Ya, jadi itu filosofi prinsip. Nah ini gunanya namanya literasi keuangan. Jadi satu, menghindari dari yang namanya penipuan-penipuan. Kita tahu kan ada arisan ini, ada ini Pak Gajati kerjaannya urusannya banyak, urusan begini nih. Ya gitu. Jadi laporan ke polisi, laporan kemana, ini kejadiannya banyak. Jadi dengan literasi ini satu, kita menghindari. Ya, namanya orang tidak mengerti, kalau tidak mengerti itu bisa ditipu. Kalau dia mengerti dia tidak bisa ditipu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memahami bahwa dengan memahami yang namanya sistem keuangan, dia bisa melakukan investasi untuk masa depannya. Ya, adik-adik misalnya, ya, sekarang, ya, kan uangnya terbatas. Tapi kalau sudah mulai bisa melakukan sesuatu, investasi misalnya, mulai dari yang paling sederhana apa? Menabung. Itu paling sederhana. Ya, kalau sudah mulai meningkat, mungkin investasi di saham, investasi di surat utang pemerintah, surat berharga negara, ya, bisa investasi di banyak lagi, ya, namanya financial arms. Nah, dari situ, ya, saya banyak mendengar karena generasi saya waktu muda kita nggak ada itu. Namanya literasi keuangan nggak ada juga variasi-variasi investasi nggak ada. Semuanya itu kita lakukan dengan seperak demi seperak dikumpulin dengan keringat dan air mata. Nah, sekarang ini untuk anak-anak muda banyak sekali. Jadi opportunity, kesempatan untuk bisa maju, ya, itu akan sangat terbantu kalau Anda memahami yang namanya keuangan. Ya. Karena kata orang itu, uang itu tidak segalanya. Tapi tanpa uang Anda nggak bisa segalanya. Ya, jadi memahami keuangan itu penting, ya. Karena kalau Anda tidak punya uang, Anda tidak akan punya segalanya. Mantap kali, kita tepuk tangan dulu kali ya.
tadi Pak Cete bilang kalau ada yang too good to be true, kalau orang Medan nanti bilangnya pala kali, tipu-tipu. Jadi kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Tadi perlu diingatkan bahwa tadi salah satu pesan dari Pak Cete nggak ada yang namanya too good to be true ya Pak ya. Semuanya ada proses, ada jenjangnya, ada tahapnya. Boleh Nah, tambah dikit? boleh silakan. Baru mau nanyain ke Pak Purbaya, silakan Pak. Jadi kan saya mahasiswa teknik dulu. Teman-teman saya tuh pas lulus bikin perusahaan besar-besar. Wow, ada yang punya berapa perusahaan gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, semua berguguran Pak pelan-pelan. Sekarang nggak ada semua perusahaan teman-teman saya itu. Karena mereka rupanya tidak mengerti tadi manajemen keuangan yang baik. Jadi teman-teman yang kalau ada orang teknik di sini, jangan lupa belajar juga tentang manajemen keuangan. Nanti kalau nggak Anda buat perusahaan, pasti bangkrutnya. Nah ini dia mau ditanyain langsung ke Pak Purbaya ya. Sebagai seorang yang ahli gitu kan. Sebetulnya kita belajar keuangan itu harusnya mulai dari mana sih Pak? Karena kan banyak banget nih tahapannya, mulai dari nabung, terus ada yang namanya investasi, belum kata orang tuh juga kita harus punya asuransi misalnya gitu kan. Itu kan tahapannya ada banyak tuh Pak. Strateginya mungkin yang bisa di teman-teman pelajarin tuh gimana? Ala Pak Purbaya. Saya belajar juga telat. Saya baru belajar setelah kenal Pak Sete, oh ternyata kok jadi kaya begini. Baru nyontek dikit-dikit. Basically kalau saya pikir sih, sekarang kan banyak sekali media. Banyak influencer. Banyak yang bagus, banyak juga yang jelek. Jadi mungkin pertama ya kalau melihat influencer, ikutin influencer yang pinter-pinter, yang bagus-bagus, yang sudah terkenal. Apalagi kalau Pak Sete ngomong gimana, ikutin aja. Dia ngomong apa, kemudian dicari literaturnya untuk memperdalam ilmunya. Dan kalau mahasiswa sekarang nih, kalau mahasiswa ekonomi kan udah jelas bisnis kan. Kalau yang teknik, mulailah baca buku-buku investasi sedikit-sedikit, ke finance sedikit lah, biar ngerti sehingga ketika lulus mereka udah siap. Jadi pada dasarnya sih strateginya adalah, kalau saya waktu itu ya, yang paling gampang dulu nabung, seperti apa saya tadi ya. Habis itu berani dikit ada uang lebih, sisihin separohnya, main beli obligasi pemerintah yang retail. Habis itu punya lebih sedikit lagi, beli saham. Punya sedikit lagi kita belah, berani main kripto. Tapi gini, semua investasi yang beresiko itu harus dibekali dengan ilmu yang cukup. Untuk kalau saham jangka panjang, ekonomi, perusahaan. Kalau yang jangka pendek, kripto atau yang saham jangka pendek, mesti belajar technical analysis. Jadi selama dilengkapi dengan pengetahuan yang cukup dan ngerti barang itu apa yang diinvestasikan, biasanya gagalnya jarang. Saya udah lihat beberapa orang gitu. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan tentunya untuk Pak Cete dan juga Pak Purbaya. Next mungkin kita langsung buka Q&A aja.